Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Sebelum lanjut kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan juga buka hati setiap pendengar-pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan. Bila melalui firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami semakin menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan berikan satu tema renungan firman Tuhan malam hari ini. Tetap setia dalam menghadapi badai kehidupan. Saya akan ambil dari kitab Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Menjadi orang yang setia tidaklah mudah, karena kesetiaan dapat diuji oleh berbagai tantangan dan masalah. Karena itu Amsal berkata, menjumpai orang yang baik banyak, tetapi mencari orang yang setia sulit menemukannya. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang setia walaupun mereka diperhadapkan oleh banyak masalah. Siapa saja mereka? Mereka adalah Ayub dan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang kita pelajari dari mereka? Pertama kita melihat Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali di dalamnya. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub diperhadapkan dengan masalah besar, yaitu kemiskinan, sakit penyakit, anak-anaknya meninggal, pembantu-pembantunya dibunuh, bahkan teman-temannya bukan menghibur namun menghakimi Ayub. Istrinya juga hanya menerima yang baik, tidak memberi motivasi, namun mencela Ayub. Tidak ada hal-hal yang baik yang Ayub alami ketika itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ayub menghadapi musibah yang besar dan tidak sedikit pun dalam pikirannya untuk berpaling dari Tuhan. Malah menurut Ayub segala sesuatu yang dia punya adalah titipan. Harta dan anak-anaknya adalah titipan. Jadi kalau Tuhan mengambil, dia katakan silakan. Karena itu Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa saudara. Ayub tetap kuat. Ayub tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dapat kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki ketetapan hati untuk tidak menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar.
Walaupun mereka dalam bayang-bayang maut, mereka tidak sedikit pun berpaling dari Tuhan. Mereka tetap setia kepada Allah Israel. Mereka berkata ditolong Tuhan atau tidak, mereka tetap percaya kepada Allah. Luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang membuat Allah meninggikan Sadrak, Mesak, Abednego melihat keyakinan mereka yang teguh. Mereka tidak takut dengan ancaman kematian. Mereka tidak takut dengan api yang membakar mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat tokoh-tokoh ini, baik Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego, tetap setia kepada Tuhan? Alasan mereka adalah Ayub dan Sadrak, Mesak, Abednego memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Orang yang memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan, pasti iman mereka tidak mudah digoyahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, hanya karena masalah-masalah sepele di sekitarnya mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Hanya karena tidak memiliki teman di gereja, mereka tidak ke gereja lagi. Hanya karena tidak disapa oleh seorang teman di gereja, mereka tersinggung dan tidak mau ke gereja, bahkan mengakibatkan kepahitan, baik kepada Tuhan maupun kepada teman-teman gereja. Nah, inilah fenomena yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Banyak juga orang-orang berpaling dari Tuhan oleh karena jabatan, oleh karena harta, pasangan hidup. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan berjanji mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Karena itu setialah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang singkat ini. Mengajarkan kami Tuhan untuk tidak mudah goyah, untuk tidak mudah berpaling dari Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan seperti Ayub, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami mau belajar untuk memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Sehingga ketika kami memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan, maka hidup kami tidak mudah rapuh, tidak mudah digoyahkan oleh masalah-masalah sepele yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat firman Tuhan, berkati semua kami yang sudah mendengar. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang setia sampai Tuhan akan datang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Amin.